Diketahui Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke KPK terkait kasus dugaan KKN. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Saya kira itu. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari, salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga jadi kelemahannya nggak ada. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98, Ubedillah Badrun. Saya punya keyakinan tidak, kan produk politik, ya mereka bagian daripada elit-elit kelompok partisan ini sendiri dengan orang-orang kultur dan karakternya seperti ini. Kelompok aktivis 98, Immanuel Ebenezer mengatakan soal pelaporan terhadap dua putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK diduga bermotif pesanan politik pengusaha. Immanuel Ebenezer menilai tuduhan Ubedillah Badrun lewat laporannya terhadap dua putra Jokowi tersebut tidak memiliki fakta hukum. Ubedillah ini mengklaim dirinya aktivis 98 dan menjadikan 98 sebagai pembenaran untuk memfitnah keluarga presiden. Dia mencari popularitas dengan cara zolim, kata pria yang akrab disapa Noel kepada wartawan Selasa 11 Januari 2022. Noel mengklaim tidak ada kaitannya keluarga Jokowi dengan pembakaran hutan. Menurutnya, tuduhan itu bermotif kebencian menjelang tahun politik. Noel meminta Ubedillah Badrun tidak memanipulasi data, apalagi menggunakan sejarah 98 untuk memfitnah orang lain. Sekarang semua pakai nama aktivis 98, macam tokoh saja di era reformasi. Dia hanya dikenal di kampusnya, itu juga mungkin, ujarnya. Lebih lanjut, Noel mengatakan, sebagai seorang dosen, Ubedillah diminta untuk lebih cerdas dan intelektual, tidak membabi buta menyalahkan keluarga presiden, tuturnya. Sebelumnya dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin 10 Januari 2022. Laporan tersebut dibuat oleh Ubedillah Badrun yang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Ubedillah menyebut diduga Kaisang dan Raka terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam sebuah relasi bisnis hingga akhirnya dilaporkan ke KPK. Laporan ini terkait dengan dugaan tipikor dan atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN. Berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak-anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, kata Ubedillah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin 10 Januari 2022. Ubedillah menjelaskan, dugaan perkara korupsi ini terjadi pada tahun 2015. Ubedillah mengungkapkan salah satu perusahaan besar inisial SN dan sudah ditetapkan tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan dituntut mencapai 7,9 triliun rupiah. Namun oleh Mahkamah Agung hanya dikabulkan 78 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSN, kata Ubedillah. Apalagi, kata Ubedillah, petinggi PTSN beberapa bulan lalu dilantik menjadi dubes di salah satu negara Asia, sehingga patut dicurigai adanya dugaan keterlibatan Kaisang dan Gibran terlibat berbisnis dengan salah satu petinggi PTSN. Antara lain, begitu cepat mendapatkan suntikan dana untuk modal dari perusahaan Ventura. Maka itu, Ubedillah menilai adanya dugaan KKN. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar rupiah dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu,
Kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya cukup fantastis, senilai 92 miliar katanya. Saya kira itu dugaan KKN yang sangat jelas, saya kira bisa dibaca oleh publik, ungkapnya. Maka itu Ubaidillah mengaku heran dan menjadi pertanyaan besar. Diduga Kaisang dan Gibran mendapat suntikan dana yang cukup besar, apalagi dengan perusahaan yang bisa disebut masih baru. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang begitu fantastis kalau dia bukan anak presiden, ujar Ubaidillah. Ubaidillah mengaku sejumlah bukti telah diserahkannya ke KPK, salah satunya bukti dokumen dari salah satu perusahaan yang memang dapat diakses, namun dengan syarat-syarat tertentu, dan juga bukti pemberitaan pemberian penyertaan modal dari Ventura itu, dan kemudian kita lihat di perusahaan-perusahaan yang dokumennya rapi itu, katanya. Ubaidillah pun berharap KPK dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini, ibunya. Diketahui Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ke KPK terkait kasus dugaan KKN. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Saya kira itu. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok. Hari ini ada anak kecil, anak bawang beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Tahu nggak? Panggil Kaisang ke sini tuh budgetnya berapa coba? 5M loh ini budgetnya Kaisang. Terkait kasus ini, Ubaidillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari, salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut ngurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya nggak ada. Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak. Di situ kan bukan berarti cuma bisnis pisang goreng doang, kan saya juga punya yang lain. Ya kalau mau nantang gitu mah, mohon maaf dah, gua kuasa lo mau apa? Loh gini aja, paling gampang masuk aja di Kemenkumham ya, kan PT-nya ada, nanti nama saya bisa dicek situ semua. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98, Ubaidillah Badrun. Saya punya keyakinan tidak, kan produk politik. Ya mereka bagian daripada elit-elit kelompok partisan ini sendiri dengan orang-orang kultur dan karakternya seperti ini. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, salah satu anak presiden yang tidak terjun ke dunia politik tetapi lebih suka menggarap ladang bisnis sektorial. Justru orang-orang ini mencari kesempatan. Karena namanya kan bisnis kan berkembang kan, berkembang. Saya tuh dari awal nggak suka. Nah itu apa? Harusnya apa? Jadi balik lagi apa yang dulu kita nggak suka. Karena keserakahan tanpa batas. Yang sukses dan gue hargai karena mereka sukses. Kalau gue sih ngakuin orang sukses, gue akuin sukses gitu aja. As simple as that gitu. Meskipun Kaisang ya ini berstatus sebagai anak presiden 2 periode, di sini Kaisang berdiri sebagai CEO dan juga co-founder. Mereka manfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Saya kasih tahu nih rekening saya ke bapak nggak ada duit. Saya ngomong gitu, pabriknya bapak saya beli sekarang bisa. Ia bersama dengan Mas Menteri Erick Thohir dan Kevin Nugroho mengakuisisi klub bola Liga 2 pada 2021, tepatnya tanggal 20 Maret. Kita udah waktunya benang basah kita tegakkan, apalagi yang beginian gitu. Biasanya tuh penonton bola itu lebih hebat dibandingkan pemain bolanya. Ya, jadi justru rakyat lagi sulit pada mengambil kesempatan dalam kesempitan. Gue mau ngasih tahu lu dulu, gue bukan orangnya Jokowi. Kok bisa-bisanya sepanjang tahun 2020 anggaran yang dipakai untuk melawan pandemi ini tidak ada dampaknya sama sekali. 1035 triliun nggak ada apa-apanya.
Bayangin ya, pemain bola yang udah latihan puluhan tahun, itu kalau meleset sekali atau ada gagal sekali, itu yang komplain adalah penontonnya. Supaya kapok gitu loh. Pejabat negara itu amanah. Ya, Indonesia ini sudah super kompleks, super ruwet. Saya khawatir model-model pemerintahan ini. Kita ini bukan di Korea Utara. Kalau di Korea Utara itu penduduknya mau apapun tuh sengsara. Tapi Indonesia nggak seperti itu, bro. Jadi daripada bikin ribet, bikin rakyat kita susah, bangsa kita susah, Mas Jokowi undur diri lah supaya enak. Situ enak, kita rakyat juga enak gitu. Yakin kalau presiden diganti sama elu bisa lebih baik?